Pernah kepikiran nggak gimana kalau suatu saat nanti pekerjaan kamu diambil alih sama robot? Ini kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya. Tapi ini beneran terjadi loh. Sekarang ini revolusi AI lagi berjalan di depan mata kita. Dan ini bakal mengubah dunia kerja selamanya. Pertanyaannya tuh udah bukan jika, tapi lebih ke kapan dan gimana dampaknya. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih kata para ahli soal masa depan pekerjaan kita semua. Dan lucunya ya, rasa takut kalau mesin bakal ngerebut kerjaan kita, itu ternyata bukan hal baru sama sekali. Coba bayangin, hampir 100 tahun yang lalu, seorang ekonom legendaris John Maynard Keynes udah ngomongin hal yang sama persis. Dia bahkan punya istilahnya sendiri, pengangguran teknologi. Intinya sih rasa cemas kalau teknologi itu berkembangnya jauh lebih cepat daripada kemampuan kita buat nyiptain lapangan kerja baru. Udah dari dulu ternyata ya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Oke, dulu orang udah takut. Tapi apa kali ini beda? Soalnya kan AI sekarang udah makin pinter, bisa belajar sendiri. Apa jangan-jangan ketakutan yang udah berabad-abad ini akhirnya bakal jadi kenyataan dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Apakah revolusi AI ini benar-benar sesuatu yang beda dari yang udah-udah? Oke, buat ngejawab pertanyaan, apa kali ini beda? Kita butuh data kan? Kita perlu lihat gimana para ahli mencoba mengukurnya. Nah, kita bakal pakai peta dari sebuah studi yang penting banget dari Universitas Oxford tahun 2013. Penelitinya Carl Benedict Frey dan Michael A. Osborne, mereka ini bikin kerangka berpikir yang kuat banget buat bantu kita paham apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan di sini. Tapi sebelum kita lompat jauh ke depan, yuk kita mundur sedikit. Sejarah itu seringkali ngasih kita petunjuk-petunjuk penting. Kita bisa lihat gimana teknologi udah membentuk ulang dunia kerja dari dulu, dan dari situ kita bisa lihat polanya. Pola yang mungkin aja bakal keulang lagi. Atau bisa jadi malah bakal patah sama sekali kali ini. Dan polanya tuh kelihatan jelas banget. Jauh di tahun 1589, Ratu Elizabeth pertama udah takut kalau mesin rajut bakal bikin rakyatnya nganggur. Lanjut ke abad ke-19, ada revolusi industri. Ini era yang disebut de-skilling, di mana keahlian tangan para perajin digantiin sama mesin-mesin di pabrik. Terus, di abad ke-20, giliran komputer yang beraksi. Komputer ini memicu polarisasi pekerjaan. Artinya, pekerjaan-pekerjaan level menengah yang sifatnya rutin, kayak pembukuan atau administrasi, mulai hilang. Jadi, ya setiap era punya korbannya masing-masing. Jadi, kalau kita simpulkan, polanya gini. Abad ke-19, teknologi ngegantiin keterampilan tangan. Abad ke-20, teknologi ngegantiin pekerjaan rutin. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, di abad ke-21 ini, apa yang bakal digantikan sama teknologi? Nah, disinilah kita sekarang. Kita ada di tengah-tengah gelombang otomatisasi yang benar-benar baru. Yang mesinnya itu ya AI dan robotika. Dan kata para ahli, gelombang yang satu ini punya aturan main yang sama sekali beda. Ini bukan lagi sekedar pengulangan sejarah. Oke, ini bagian yang menarik banget. Coba perhatiin kutipan ini. Tahun 2004 loh, belum lama-lama amat kan? Dua ekonom top bilang kalau nyetir mobil, apalagi belok kiri pas lalu lintas lagi rame, itu mustahil diotomatisasi. Kenapa? Ya karena tugas itu dianggap terlalu rumit, terlalu banyak faktor, terlalu manusiawi lah buat bisa diajarin ke komputer. Tapi coba tebak, cuma 6 tahun kemudian, sesuatu yang katanya mustahil itu kejadian. Sesuatu yang langsung mematahkan semua anggapan lama. Dan boom, inilah dia. Tahun 2010, Google ngumumin mobil otonom mereka udah jalan ribuan mil tanpa disentuh manusia sama sekali. Ini momen penting banget. Ini bukti kalau garis batas antara tugas rutin yang bisa diotomatisasi dan non-rutin yang katanya cuma bisa dilakukan manusia, sekarang udah makin kabur dan terkikisnya cepet banget. Terus, kok bisa sih ada lompatan sehebat ini? Jawabannya ada di dua hal, big data dan machine learning. Jadi gini, komputer itu sekarang nggak cuma ngikutin perintah yang kita tulis. Mereka bisa belajar sendiri dari data yang super banyak. Dari situ, mereka bisa nemuin pola dan nyelesain tugas-tugas rumit yang dulu kita pikir butuh intuisi manusia. Oke, kalau komputer udah bisa ngerjain hal-hal yang non-rutin, terus apa dong yang tersisa buat kita manusia? Nah, studi Oxford yang tadi kita bahas itu fokusnya ke sana. Mereka mencoba mencari tahu, apa sih keterampilan-keterampilan manusia yang ternyata masih susah banget buat ditiru sama mesin. Para peneliti ini nemuin 3 area utama yang jadi semacam benteng pertahanannya manusia. Mereka nyebutnya bottlenecks, atau hambatan yang bikin otomatisasi itu jadi susah. Yuk kita lihat satu-satu, apa aja benteng-benteng ini. Hambatan yang pertama itu persepsi dan manipulasi. Gini deh,
Robot itu emang jago banget kalau kerja di pabrik yang lingkungannya rapi dan teratur. Tapi coba deh suruh mereka kerja di dunia nyata yang berantakan, mereka masih kelabakan. Bayangin aja seorang tukang ledeng yang harus benerin pipa di bawah wastafel yang sempit. Nah, pekerjaan yang butuh ketangkasan tangan buat megang barang-barang aneh di tempat yang nggak terduga, itu masih susah banget buat ditiru mesin. Benteng kedua, kecerdasan kreatif. Oke, kita tahu AI sekarang bisa bikin gambar, bisa bikin musik, tapi kreativitas manusia itu lebih dari sekedar itu. Ini soal ngehasilin ide yang nggak cuma baru, tapi juga bernilai dan bermakna buat orang lain. Nah, kemampuan buat menilai nilai dan makna inilah yang sampai sekarang masih jadi keahlian unik manusia. Dan yang ketiga, ini mungkin benteng yang paling kuat, kecerdasan sosial. Kemampuan buat berempati, ngebaca situasi pas lagi ngobrol, negosiasi, atau bahkan mimpin sebuah tim. Interaksi antar manusia yang rumit kayak gini tuh butuh pemahaman yang dalam banget, bukan cuma sekedar ngenalin pola. Nah, berbekal 3 benteng pertahanan manusia ini, para peneliti tadi ngelakuin sesuatu yang cukup radikal. Mereka menganalisis nggak tanggung-tanggung 702 jenis pekerjaan di Amerika Serikat. Dan dari situ, mereka sampai pada satu kesimpulan yang cukup mengejutkan. Ini nih yang membawa kita ke angka utamanya. Jadi setelah diukur seberapa bergantungnya tiap pekerjaan pada 3 keterampilan manusia tadi, berapa persen sih pekerjaan yang benar-benar ada di zona bahaya? Jawabannya 47%. Wow, hampir setengah dari semua jenis pekerjaan di Amerika Serikat punya kemungkinan besar untuk bisa diotomatisasi dalam beberapa dekade ke depan. Ini angka yang benar-benar mengubah cara kita semua melihat masa depan kerja. Coba kita pecah angkanya ya. Jadi, 47% itu ada di kategori risiko tinggi. Terus 19% di risiko sedang. Dan cuma 33% atau sekitar sepertiganya aja yang ada di zona aman. Artinya apa? Artinya mayoritas pekerjaan, hampir 7 dari 10 orang, bakal ngerasain dampak otomatisasi, entah besar atau kecil. Nah, tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di sisi yang risikonya tinggi, ada pekerjaan-pekerjaan yang rutin banget kayak telemarketer dan kasir. Tapi yang menarik, paralegal juga ada di situ. Kenapa? Karena tugas riset hukum yang berulang-ulang sekarang udah bisa dikerjain AI. Sebaliknya, di sisi yang risikonya rendah, kita lihat pekerjaan yang sangat bergantung sama 3 benteng tadi. Ada CEO yang butuh kecerdasan sosial tinggi, ahli bedah yang butuh persepsi dan manipulasi super presisi, sampai koreografer dan konselor yang butuh kreativitas dan empati yang mendalam. Oke, ini salah satu temuan yang paling penting. Kalau di abad ke-20, yang paling kena dampak otomatisasi itu kan pekerjaan dengan gaji menengah ya. Nah, di abad 21 ini, polanya kebalik. Gelombang AI ini justru diprediksi bakal paling keras menghantam pekerjaan yang gajinya rendah, yang gak butuh-butuh amat keterampilan sosial atau kreatif. Sebaliknya, pekerjaan bergaji tinggi yang justru nuntut skill-skill itu malah jadi yang paling aman. Jadi, apa nih kesimpulannya? Pesannya itu bukan buat ngelawan teknologi. Itu percuma. Pesannya itu lebih ke, kita harus pinter-pinter baca arah angin. Kita harus paham ini semua mau kemana supaya kita bisa beradaptasi. Bukan cuma buat bertahan hidup, tapi biar bisa lebih unggul. Jadi, pada akhirnya, ini bukan perlombaan antara manusia melawan mesin. Ini lebih kayak perlombaan buat diri kita sendiri. Perlombaan buat terus menggali dan ngembangin apa yang bikin kita jadi manusia, kreativitas kita, cara berpikir kritis kita, dan kecerdasan sosial kita. Karena pertanyaan paling penting ke depannya bukanlah apa yang bisa komputer lakukan, tapi apa yang hanya bisa kita lakukan.